Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin Muhammad Santosa dengan NIM 23000181140. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi steganografi metode SLD plus XOR. Oke, sebelum kita membahas tentang program implementasi steganografi, kita akan membahas apa itu steganografi. Jadi steganografi adalah teknik menyembunyikan informasi dalam file atau media lain untuk menghindari deteksi. Di dalam dunia keamanan cyber, ada banyak metode yang digunakan oleh para penjahat untuk menyusup ke dalam sistem tanpa terdeteksi. Salah satu teknik yang paling populer adalah steganografi. Terus, kenapa kita perlu memerlukan steganografi? Jadi, steganografi itu berfungsi untuk menyembunyikan pesan tanpa terlihat. Jadi pesan itu bisa dimasukkan ke dalam foto, video atau apa dengan mengubah nilai bitnya. Jadi tidak menimbulkan kecurigaan karena perubahannya sangat kecil dan tidak dapat dilihat oleh manusia atau indera manusia sendiri itu. Jadi harus menggunakan alat bantuan atau alat khusus. Terus dia juga menghindari kecurigaan karena yang sudah dijelaskan tadi, karena itu cuma mengubah bitnya sangat kecil lah ya. Jadi manusia biasa tidak akan menyadari bahwa itu ada pesan tersembunyi di dalamnya. Terus dia juga bisa jadi keamanan tambahan, dan dia juga bisa menjadi perlindungan hak cipta atau watermarking yang biasanya kalau ini dari dokumen-dokumen atau mungkin di lukisan atau seni yang kita si pelukis itu menaruh watermark untuk menghindari pemalsuan atau membuktikan bahwa itu adalah benar miliknya atau ciptaan tanpa orang mengetahui. Nah, dia juga digunakan di bidang sensitif dan media pembelajaran riset seperti yang sudah saya bahas pada video kali ini sebagai media pembelajaran. Oke, kita lanjut. Media adalah steganografi. Jadi dalam steganografi itu ada banyak media. Kalau salah ada 5 kurang lebih yang akan aku bahas. Yang pertama itu ada steganografi gambar. Ya, contohnya adalah menggunakan least significant bit atau LSB, menyisipkan pesan ke dalam bit terkecil dari data gambar sehingga perubahan yang terjadi hampir tidak terdeteksi oleh mata manusia. Masking and filtering. Teknik ini menyisipkan informasi menggunakan metode yang mirip dengan tanda air digital dengan mengubah bagian tertentu dari gambar. Steganografi video, yaitu menanamkan data dalam video mentah atau uncompressed sebelum dikompresi. Lalu ada menyisipkan data langsung ke dalam video yang sudah terkompresi seperti MP4 atau AVI. Selanjutnya ada media dalam steganografi. Ada steganografi teks, yaitu mengubah format teks, misalnya menambahkan spasi tambahan di antara kata atau baris untuk menyembunyikan pesan tertentu. Bisa juga menggunakan sinonim atau perubahan tata bahasa seperti pesan tersembunyi dapat dikodekan dalam perubahan kecil dalam gaya penulisan, dan juga bisa menggunakan karakter khusus atau kode ASCII. Pesan dapat disisipkan dengan mengganti huruf tertentu dengan karakter khusus yang hanya dapat dipahami oleh sang penerima. Terus juga ada steganografi audio. Contohnya adalah echo hiding, yaitu menyembunyikan informasi dengan menambahkan doma atau echo yang sangat halus sehingga sulit dideteksi oleh telinga manusia. Parse coding, yaitu mengubah fase dari sinyal audio untuk disisipkan pesan tersembunyi. Terus ada juga split spectrum atau menyebarkan pesan rahasia ke dalam seluruh spektrum frekuensi suara sehingga sulit dikenali atau dihapus tanpa merusak file audio asli. Dan terakhir ada steganografi jaringan, yaitu steganografi jaringan yang dikenal juga sebagai steganografi protokol adalah teknik penyisipan informasi dalam protokol komunikasi jaringan seperti TCP atau Transmission Control Protocol (UDP), User Data Protocol, dan ICMP, yaitu Internet Control Message Protocol. Dalam metode ini, pesan rahasia dapat disisipkan dalam header paket data atau dalam bagian yang tidak terpakai dari suatu paket komunikasi. Jadi sebelum kita membahas implementasinya, kita akan membahas
cara kerja stereografi tersebut. Cara kerja stereografi terlebih dahulu. Jadi, stereografi bekerja dengan cara menyisipkan data rahasia ke dalam file tanpa mengubah tampilan aslinya. Salah satu teknik yang paling umum adalah teknik gambar. Itu caranya adalah list significant bit, atau yang akan kita gunakan ini adalah LSB. Metode LSB dalam gambar digital adalah yaitu dengan dari setiap pixel terdiri dari 3 komponen warna, yaitu red, green, blue atau RGB. Setiap warna diwakili oleh 8 bit data. Teknik LSB mengganti bit terakhir dari warna dalam pixel untuk menyimpan informasi tersembunyi. Contohnya pada warna RGB ini yang dinya 100 jadi 101, dan ini juga 101 jadi 101. Jadi perubahan ini sangat kecil sehingga mata manusia atau orang di dalam orang yang melihat warna tersebut juga tidak akan bisa membedakannya. Namun data tersebut bisa diekstrak menggunakan alat khusus atau alat bantu. Di teknik stereografi itu ada 3, ada LSB, list significant bit, mengubah bit paling kanan pada bit, mengubah tidak terlihat oleh mata, masking dan filtering digunakan pada gambar kompleks, mirip watermarking. Ada transform dominan menggunakan TDC atau DWT, lebih tahan terhadap kompresi. Nah, sebelum itu mari kita bahas proses cara stereografi. Jadi proses stereografi itu ada 2 tahap, yaitu ada 2 cara. Pertama ada proses encoding atau penyisipan, yaitu pesan rahasia itu ditaruh di dalam sebuah penampung, entah gambar, audio atau video. Dan itu dalamnya menggunakan kunci. Kuncinya atau key-nya untuk mengacak si pesan tersebut. Lalu akan menghasilkan gambar stego objeknya, objek stereografinya, yang sudah gambar video objek yang sudah ada pesannya terstego. Lalu bisa juga decoding itu membaca file yang sudah ada isinya dan sudah terstego. Itu dengan lalu dengan kuncinya dan pesan rahasia bisa diperoleh. Oke, kita lanjut saja kepada implementasi stereografi pada programnya. Oke, di sini kita menggunakan beberapa library. Yang pertama ada library Tinker, yaitu untuk membuat UI-nya. Kita ada media file dialog, yaitu memilih gambar untuk memilih file gambarnya. Atau tanpa library ini kita nggak bisa ngambil gambar untuk diolah jadi stego. Terus ada message box untuk memudahkan untuk memberitahu atau human error, peringatan, antisipasi human error dengan pop-up informasi. Terus ada fill image untuk memanipulasi gambar, untuk mengambil nilai AF RGB-nya. Terus ada OS atau manajemen folder atau PS atau penyimpanan untuk manajemen file-nya. Oke, kita lanjut. Function pertama adalah export shipper. Export shipper itu memiliki 2 parameter, yaitu teks atau pesan yang akan disisipkan, pesan rahasia yang akan disisipkan. Terus ada key-nya stego. Key-nya itu bisa stego, kita bisa ganti menjadi kata lain. Tapi dalam pembahasan ini kita menggunakan stego. Terus ada result untuk menampung hasilnya menggunakan berulangan enrich text, yaitu panjangnya si teks tersebut dari dia akan berulang sebanyak teksnya, karena 3 berarti dia akan membaca sebanyak 3. Lain itu membaca sebanyak, lain itu untuk membaca panjangnya karakter dalam materi. Dalam berulangan di mana teks ini dia akan mengambil kali si huruf itu satu demi satu, terus dia akan ubah ke bilangan ASCII. Terus ini juga dia akan ambil nilai dari sini dan dia akan diulang-ulang sebanyak ininya dimodulus, jadi dia akan berulang-ulang kayak stego seperti itu, dan dia akan
di ekspor bersor. Dimana ekspor tuh dia cara kerjanya satu di ekspor satu, aduh salah, satu di ekspor mana nih ekspor. Aduh. Nah, jadi satu ekspor satu di bakal akhirnya 0, 0 sama 0 di bakal 0, 1 0 bakal 1, dan 0 di ekspor 1 bakal 1. Berarti artinya dia kalau berbeda dia bakal bernilai 1, tapi jika dia sama dia bakal bernilai false. Ini gitu ya. Oh iya, kok error. Nah, ya. Terus dia akan mengembalikan nilai si hasilnya tampung di sini di result. Terus lanjut kita ini udah fungsi embedded message, yaitu ada parameternya, ada image page atau gambar yang akan diolah, terus ada secret message, ada pesan rahasianya, terus ada output page atau gambar yang diolah keluar, gambar akan keluar hasil gambarnya. Fungsi pertama yaitu kita akan buka gambarnya yang tadi sudah dipilih tadi, kita disimpan di dalam image. Nah, terus di convert ke nilai RGB, terus di load untuk mendapatkan nilai RGB-nya, dan terus ditaruh dalam variabel pixel. Setelah itu dia akan melakukan enkripsi dengan fungsi export shipper dari pesan rahasianya itu seperti pada function tadi, function export shipper ini. Nah, setelah dilakukan enkripsi pesan, dia akan ditampung di secret message. Nah, secret message, dan dia akan ditambah delimiter itu sebagai tanda akhir pesan untuk baca pesannya. Jadi untuk menandakan bahwa itu sudah di akhir pesannya. Terus ada konversi pesan ke bentuk binarnya. Dia dari variabelnya karakternya diubah ke kode ASCII, terus dia akan diformat ke bilangan biner 8 bit. Nah, terus ini juga di secret message itu dia hasilnya akan bit juga. Nah, dia terus akan digabung. Jadi di dalam embed itu dia akan menggabung pesannya, dari 8 bit dan 16 bit kalau nggak salah. Nah, jadi si format ini akan digabung dengan secret message-nya. Di join dia akan sambung dalam binary message. Jadi akan, kalau nggak salah nilainya kayak 1101110 itu sebanyak 8, terus dia terus yang satunya misalkan yang 1101110 sebanyak 8. Nah, dia ini berpisah, dan yang tadi berpisah dia akan digabung seperti ini ya, hasilnya nanti. Cuma dia dalam itu join lah. Terus ini selanjutnya ada word height, saya itu berapa ukurannya. Terus dia untuk deklarasi range dari 0 dimulai 0. Oke. Terus selanjutnya kita akan mengisikan pesan dalam assembly pixelnya, dimulai dari range dari kiri ke kanan, which lanjut ke height-nya. Dimana kondisinya jika data index itu belum atau masih kurang dari panjangnya pesan binary message dari 16 itu, nah, dia masih akan terus menjalankan programnya, melakukan perulangan tersebut. Tentunya yang pertama kali akan ini adalah si R atau rate-nya, dengan tamu di rate. Terus selanjutnya dia akan ke R, mana rn-1 dia akan ini dikurang 1.
si data indeks paling akhir, data indeks binary paling akhir bitnya itu dia akan dikurang satu, terus dia akan mengcounter indeks satu, dia akan menambah satu jadi 2, 3, 4 banyak itu perulangannya. Terus dia juga akan kondisi lagi if B, terus ini juga terakhir ke B, terus akan berulang sampai dia data indeksnya tuh sama atau udah nggak sesuai dengan if ini, sama dengan data indeksnya. Nah dia bakal akan masuk kondisi F atau dia akan nge-save patch-nya karena sudah habis yang mau dipecah-pecah sih ini nilainya. Nah, dia akan disimpan di dalam image save output, dia keluar dan masuk image save output patch-nya. Oke, selanjutnya kita akan membahas fungsi extra message dengan parameternya. Parameter ini adalah image patch-nya. Karena kayak tadi kita akan buka gambarnya, dari gambar tersebut kita tampilnya di variable image. Selanjutnya kita akan meload nilai ini, meload ukuran gambarnya ditambah di dalam pixel. Terus dia akan ukuran images weight dan weight and height-nya. Jadi dia akan size ukuran dipecah itu akan ditampung di weight dan height. Ini untuk mendapatkan nilainya. Tadi yang dari message itu, dari message dia akan ditampung di sini. Di message dia akan kosong. Nah, selanjutnya dia akan mengambil LSB dari setiap channel RGB. For Y dari height, dari for X, Y range, dari kiri kanan, baru atas ke bawah, kiri kanan atas bawah, kiri kanan atas bawah. Nah dengan ini RGB pixelnya, RGB pixel ketemu di green dulu, dari pecah RGB. Terus dia yang tadinya dikurang satu, dia akan dikembalikan jadi di plus satu di belakang untuk mengembalikan. Jadi alurnya itu adalah kembalikan dari si embed message. Dia diputar, ya tadinya dikurangin satu, dia bagian akhir akan ditambah satu. Nah setelah itu dia akan dipecah, yang tadinya gabung 16 bit dia akan dipecah menjadi kayak 1111010. Nah terus dia akan jadi gini, yang tadinya gabung. Hasil tersebut akan ditampung di enkripsi. Lalu kita melakukan flow for dalam char. Terus char in car 2 nya, terus dia akan disimpan di dalam enkripsinya. Jadi dia membaca pesannya yang sudah dienkripsi, terus dia akan berhenti kalau dia bertemu dengan si delimiternya. Jadi dia akan ada delimiter. Kalau udah membaca delimiter, dia akan mereplace atau menyelesaikan ini, dan dia akan break untuk menyelesaikannya, keluar dari perulangannya. Dia akan mencetak hasil programnya, cetak perulangan yang dari sini dienkripsi, terus dekripsi kembali. Nah, kalau udah nggak ada pesan, dia masuk kondisi if enkripsi straight, dia akan mengembalikan kosong. Ini nggak ada pesan di dalamnya. Kalau ada pesannya, terus dia akan melakukan deskripsi. Jika melakukan deskripsi mendapatkan hasil XOR shipper enkripsi. Si XOR shipper mengembalikan nilai XOR shipper yang sudah dienkripsi. Terus kita masuk selanjutnya, yaitu function tambahan untuk UI. Ini ada function select image, yaitu untuk membuka file dengan buka file ininya, buka file foto
image view, PNG, DMP formatnya, terus dia lanjut taruh di image page, saya tulis sebagai image page, terus dia bisa dan dia juga nge-reset kolom output kalau dia terhapus dengan konfig normal, dia itu bisa dihapus. Kalau tidak bisa ini tidak bisa dihapus, tidak bisa diedit, dia akan delete kalau sudah melakukan aksi lain. Dia ada try sama accept, dia akan ngecek apakah gambar mengandung pesan atau tidak. Jadi dia akan masukin extract message-nya, pesan sudah terekstrak ke page, terus disimpan ke message. Nah dia akan cek kondisi apakah dia kosong atau enggak. Kalau dia ada pesannya, maka button ekstrak itu akan aktif. Nah kalau enggak, juga dia bisa melakukan embed atau penyisipan kalau ada pesannya. Kalau ini kalau ada pesannya, kalau ada pesan dia tuh bisa ditambah. Kalau ada pesannya dia bisa ditimpa, diganti, atau dia bisa nambah, dia bisa diekstrak atau dia bisa diekstrak atau dibaca pesannya kalau ada isinya. Kalau enggak ada pun dia bisa ditimpa atau diganti pesan dalamnya. Kalau nggak ada pesan di dalam itu, dia hanya bisa nge-embed atau mengisi, tidak bisa dibacakan apa yang dibaca. Jadi disable ya, karena dia untuk ekstrak, dia tidak bisa nge-ekstrak kalau tidak ada pesannya. Nah bisa embed untuk mengisi pesannya, rahasianya. Nah ekstrak terkecuali dia duanya dia nggak disable dan si ekstraknya disable dan embednya normal. Terus ada embed action itu untuk validasi input. Pertama ada validasi input di kondisi gambarnya itu tidak memilih gambar. Jadi tidak memilih gambar, terus dia mau melakukan button tombol, itu tidak bisa. Dia harus mengisi gambar terlebih dahulu gambarnya, lalu bisa melakukan perintah selanjutnya. Ya harus selanjutnya itu folder output, terus menyimpan hasilnya di dalam filenya dalam folder hasil scenografi. Terus dia kalau sudah ada filenya, dia tidak ada masalah, dia akan mengisi, dia tidak berusaha apapun. Tapi dia belum ada isinya, dia membuat foldernya, file name, base name, image page, dia dinyimpannya di dalam file name. Terus hasil gambarnya itu taruh di output dir, yaitu di hasil scenografi dengan format nama awal harus stego dan file name gambar sebelumnya, gambarnya high. Terus kalau di stego di hasil stego high, stego underscore high. Terus kalau ada lagi di stego 2 kali, berarti di stego underscore high. Terus ada proses embed itu dia ini functionnya, menginput function dengan isi parameter image page, image entry, misalnya dimasukkan, terus hasil keluarannya. Terus ini ada message show info untuk menampilkan kalau dia sudah berhasil. Jadi menampilkan juga dia folder disimpan di mana pesan gambarnya. Terus ada auto clear input setelah embed, jadi membersihkan gambarnya setelah di klik atau melakukan aksi tombol. Terus ada extract action, function extract action, yaitu jika kondisi gambar tidak diambil, maka dengan peringatan pilih gambar stego karena dia memilih extract action ya. Terus ada proses ekstraknya, yang hasil ekstrak itu akan disimpan di message. Hasil ekstrak dari gambar yang sudah diambil disimpan di variable message. Penampilan pesannya itu ada config, delete, insert config untuk menampilkan pesan
yang hanya bisa dibaca dia bisa dihapus, tapi dia bisa berubah kalau dia melakukan aksi lain. Lalu ada auto reset extract, nah itu yang kalau dihapus hilang, di aksi baru dia akan hilang. Terus ada GUI layout. GUI layout itu untuk tampilannya, ini untuk judulnya, titel judulnya ada stenografi gambar SD, geometri ukurannya, terus resiable bisa ini enggak disesuaikan, di false special request turning far. Judul aplikasinya ini adalah format penulisan dengan fontnya, ukuran fontnya. Nama aplikasi stenografi gambar, ada gambarnya, ada image, root, tadi. Terus ini untuk input, inputan batakan skripsi, ini batakan pilih gambar. Terus ada pesannya, pesan rahasia, ukurannya, terus tombol asing, buttonnya. Terus ini ada embed button yang isi pesan, embed pesan. Sini ada ekstrak button untuk ekstraknya. Terus ini ada hasil outputnya untuk tampil hasil output, dan ini ada footer dan root main loop untuk melakukan kondisi saat program dijalankan. Contoh selanjutnya saja programnya, jalankan aja programnya. Nah, di sini aplikasinya UI-nya dia tidak bisa diisi kalau ada gambar. Nah, dia akan dapat peringatan. Dia harus diisi gambar dulu. Nah, ini kita menggunakan tes PNG. Sudah ada gambarnya. Terus ini pesan rahasianya, kita tulis hai, lalu di enter. Nah, dia akan menampilkan pop up ini pemberitahuan simpan di folder mana. Nah, hasilnya itu dia hasil stenografi di folder tadi. Kalau tadi hasil stenografi sudah terbuat, maka dia tidak akan masalah. Jadi dia membuat lagi karena sudah pernah coba ini, jadi ada stego test. Jadi yang kedua ini adalah stego test. Nah, kalau kita buka pesannya akan tulisan halo. Stego test yang ini. Oh, yang ini hai. Tadi berarti yang lama sebelumnya. Hai. Nah, kita coba yang dari hai ini kita ubah, kita timpal ininya pesannya yang tadi stego test 1 ini dia jadi stego test kayaknya. Kita coba jadi halo, aku Arvin. Kita akan embed pesan. Nah, dia berarti disisipkan. Lalu kita masuk stego test. Kita buat ekstrak pesannya halo, aku Arvin. Ya, kalau ini settingan ini nggak bisa diutak-atik ya. Kalau ini masih bisa, cuma jadi berpengaruh cuma nggak bisa ada peringatan, nggak bisa jalan, beritahu aja. Kalau ini juga tidak harga bisa diketik, cuma tampilan aja. Mungkin sekian dari saya implementasi programnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.